Halo Sobat MTLL, kembali lagi kita ketemu di channel ini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai cara pemilihan benih lele sampai penebaran benih lele. Nah, jadi pada saat kita akan melakukan budidaya lele, hal yang sangat penting dan perlu kita perhatikan yaitu memilih benih lele dan juga cara penebaran benih lele, karena kedua hal tersebut sangat mempengaruhi nantinya hasil dari budidaya kita. Selain dari pakan, faktor air, lalu faktor cuaca dan faktor lainnya, faktor dari pemilihan benih lele yang bagus dengan kualitas yang baik itu akan berpengaruh sangat besar terhadap hasil yang kita dapatkan pada saat budidaya lele. Nah, pada kali ini untuk benih yang dapat kita pilih itu berbagai macam. Biasanya yang siap tebar itu ukuran 46 bisa, tapi itu ukuran yang kecil, lalu ukuran 57 dan juga 68. Nah, pada video kali ini terdapat ukuran yang akan diambil yaitu ukuran 57 besar atau 68 masih kecil, jadi diantaranya itu. Nah, langkah-langkah yang dilakukan juga untuk melakukan pemilihan benih lele pada saat pengambilan itu juga sangat penting pada saat penebarannya itu. Nah, kita mulai aja. Yang pertama itu kuras air kolam. Jadi pada saat pengambilan benih lele yang akan kita pindahkan ke kolam atau ke media pembesaran seperti kolam terpal, kolam tanah atau kolam beton, itu yang pertama itu kita harus mengambilnya dari kolam pembesaran bibit. Nah, jadi kita harus membedakan karena nanti pada saat kolam bibit itu akan sangat berbeda, perawatannya pun sangat berbeda dengan kolam pembesaran. Jadi benih lele itu setelah airnya dikuras, di situ harus dibersihkan juga nantinya untuk lumut-lumutnya dan kotoran-kotoran yang ada di kolam. Cara pengurasan kolam ini juga dapat dilakukan seperti pada video ini. Terdapat paralon yang diberikan lubang kecil-kecil, itu lubangnya jangan sampai lebih besar dari ukuran lelenya sehingga tidak ada lele yang ikut hanyut. Nah, kemudian lanjut pada bentuk kolam, memudahkan pengambilan ikan atau benih lele. Ya, itu tepat sekali seperti pada video ini. Kolam itu pada bagian paralon itu yang untuk membuang air itu disetel dengan sedikit ada lubang sedikit ke dalam supaya air dan benih lele itu bisa terkumpul di situ, sehingga pada saat pengambilan benih lele itu dapat dilakukan dengan mudah. Pengambilan benih lele pun dengan bentuk kolam seperti ini dapat dilakukan dengan cepat sekali ya, sehingga dapat sangat bersih seperti itu. Kemudian siapkan wadah sembari menunggu kolam atau ikannya diambil semua. Siapkan wadah dan minyak. Oh ya, di sini itu dapat dilihat juga dalam video, pada saat paralon diambil itu nanti siapkan serep atau untuk menyaring ikan supaya tidak hanyut, supaya dapat terambil semua dengan bersih. Lalu kita pindahkan ke wadah yang sebagai penampung sebelum wadah yang digunakan untuk muat benih lele ya.
wadah ini untuk menampung dapat berbentuk seperti styrofoam kulkas seperti ini, atau bisa bentuk bak. Ini kotak besar ini karena kapasitas dari benih lele ini lebih dari 10.000 ya sobat. Jadi ini harus besar, dan pastikan pada wadah penampungan bibit ini lebih kapasitasnya itu, luasnya itu, dan airnya itu juga volumenya harus cukup, benar-benar cukup, jangan sampai kepadatan. Dan jangan lupa diberi sedikit minyak goreng. Ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada lele, sehingga pada air itu tidak terdapat banyak gelembung, dan kondisi dari fisik lele itu tidak banyak yang lecet. Nah, sehingga lele pada saat muat dan pemindahan kolam tidak ada luka yang dapat menimbulkan kecacatan pada lele, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kematian. Ini juga dapat dilihat bahwa di sini juga sudah dilakukan sortir. Nah, ini ukuran lele yang lebih kecil dari yang dipesan. Nah, di sini juga terdapat penampungan benih lele yang ukurannya masih sangat kecil, ukuran 35 atau 46 ini. Seperti itu, ini berwarna hijau karena sudah lama belum diganti, dan untuk perawatannya juga untuk lele ini sangat berbeda-beda. Jadi untuk benih ini khusus kolam untuk benih, dan ada juga kolam untuk pembesaran di sini. Namun di lokasi ini fokus pada benih. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk tahap pemilihan benih lele maupun penebarannya sampai kolam pembesaran. Langkah selanjutnya yaitu ada perhitungan jumlah benih lele. Nah, perhitungan jumlah benih lele ini berguna atau bertujuan untuk menghitung nanti berapa jumlah benih lele yang akan ditebarkan di kolam. Semisal kolam tanah atau kolam terpal dengan ukuran berapa, misal ukuran 10x10 itu dapat dihitung juga dengan tebar padat atau dengan tebar biasa, itu dengan takaran dari budidaya biasanya 100 sampai 200 meter kubik untuk kapasitas benih lele. Kemudian kita lanjut ciri-ciri benih lele dengan kualitas baik. Nah, setelah kita hitung dan nanti kita akan menimbang berapa jumlah yang akan dibawa, dan supaya tidak menghitung terus, maksudnya menghitung misalnya ini di bawah 10.000 ekor dan akan dihitung semua, itu kan sangat capek. Nah, makanya di sini kita akan menimbangnya dengan melakukan sampling tadi. Nah, untuk ciri-ciri benih lele dengan kualitas yang baik yaitu aktif ya. Jadi dapat dilihat pada video ini benih-benih lele itu gerakannya itu sangat gesit. Nah, aktif itu gesit, jadi tidak hanya diam aja. Itu menandakan ciri-ciri dari benih lele yang baik. Kemudian warnanya mengkilap. Pada video ini juga dapat dilihat warna dari benih lele. Jadi benih lele itu yang kusam dan warnanya tidak cerah, itu menandakan bahwa benih lele tersebut tidak sehat atau tidak baik. Nah, untuk ditebar pada kolam pembesaran, sehingga harus dilakukan perawatan terlebih dahulu, pengobatan terlebih dahulu. Selanjutnya juga tidak ada luka pada bagian seluruh tubuh lele. Luka itu dapat
mengakibatkan kematian juga dan dapat menular. Jika kondisi tubuh lele tidak sehat, maka akan mudah sekali terserang penyakit, dan penyakit itu dapat cepat menular pada lele lainnya. Selain itu, ukurannya seragam. Jadi ukuran seragam dari benih lele itu yang dimaksudkan yaitu semisal ukuran 7 cm atau 6 cm. Nah, 7 cm semisal ya. Jadi ukuran dari benih lele secara keseluruhan itu tidak ada yang melenceng jauh. Semisal ukuran rata-ratanya 7 cm dan ada yang ukurannya 10 cm, ada yang ukuran 3 cm. Itu kan 10 cm terlalu besar dan 3 cm terlalu kecil. Nah, itu tidak seragam. Jadi yang seragam itu 7 atau 6,5 atau 7,5. Nah, itu masih dianggap mendekati seragam, dan itu sangat baik ditebar pada kolam pembesaran. Nah, seperti itu tujuannya supaya tidak terjadi kanibal dan pertumbuhannya pun merata, sehingga pada saat pemberian pakan dan pada saat melakukan sortir tidak terjadi kerepotan atau sortir yang berulang-ulang. Nah, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya yaitu penebaran benih lele. Penebaran ini yang dimaksudkan yaitu cara pelepasan benih lele yang dilakukan setelah sampai pada kolam pembesaran. Nah, di sini contohnya kolam pembesaran yaitu kolam tanah dan kolam terpal ya, yang nantinya pada usia 1 bulan atau 2 minggu atau setengah bulan nanti terlihat dari kondisi air akan dipindah ke kolam tanah seperti itu. Di sini karena kolamnya sudah dipersiapkan airnya dan siap untuk ditebar benih. Nah, pada kali ini video ini terdapat wadah yang digunakan yaitu wadah jerigen. Jerigen itu karena ada lubangnya, dapat dialiri dengan air, dengan angin atau udara, oksigen itu, sehingga tidak membutuhkan oksigen seperti pada saat membawa dengan plastik atau kantong plastik itu. Nah, di sini juga ikan dapat terjaga kesehatannya dan tidak ada yang mati. Untuk perjalanan ini sekitar 1 jam, namun untuk kematian itu tidak ada, atau ada pun mungkin sangat sedikit, kurang dari 10 atau berapa dari total 10.000 sekian. Nah, penebaran ini setelah kita sampai itu jangan langsung dilepaskan atau disuntakkan atau langsung dilepas, itu jangan dituangkan dalam kolam, itu jangan. Jadi biarkan perlahan-lahan ikan itu jerigennya terisi dengan air kolam, sehingga ikan dapat beradaptasi terlebih dahulu dan mereka akan keluar dengan sendirinya. Dan waktu yang dibutuhkan untuk proses ini sekitar 10-15 menit atau bahkan lebih, tergantung dari ikan dan tergantung dari cuacanya. Nah, ya, ini juga sebelum penebaran dapat juga dilakukan pemberian sedikit garam pada kolam, namun itu tergantung juga pada cuaca, semisal hujan atau tidak itu akan berbeda. Nah, di sini dapat dilihat bahwa diberikan air yang masuk ke dalam jerigen, sehingga ikan dapat beradaptasi terlebih dahulu, sehingga tidak langsung menuju kolam pembesaran, sehingga tidak terjadi stres pada ikan atau benih ikannya ini. Nah, di kolam juga dapat terlihat ada jentik-jentik nyamuk yang
berfungsi untuk makanan, sebagai makanan tambahan untuk benih lele. Kemudian setelah beberapa menit ikan sudah terisi air, ikan sudah penuh, itu dapat perlahan dituangkan, namun diingat bahwa harus ikan sudah beradaptasi sehingga tidak terjadi stres. Terima kasih, sekian video dari MTL Lele Channel, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.